Mbak Novi, suamiku berselingkuh dengan wanita satu kantor dengannya. Satu ruangan malahan, Mbak. Katanya sudah 2 tahun menjalin hubungan. Ya, setelah kepergok selingkuh, suamiku berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi hatiku rasanya masih was-was. Saya ingin suamiku terkunci hatinya hanya untukku. Tapi hatiku rasanya tidak bisa percaya lagi, Mbak. Terus saya paksakan untuk bangkit. Waktu malam mau tidur, HP suami bunyi, Mbak. Saya buka, ternyata dari perempuan itu ngucapin selamat malam. Sakit banget, Mbak, rasanya. Ternyata suami masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Memang selama 2 tahun belakangan suamiku pandangannya kosong, Mbak. Diajak ngobrol kayak orang linglung. Kalau tidur suka ngigau, ngelantur nggak jelas. Ibadah bolong-bolong. 2 tahun belakangan suami seperti sudah tidak bergairah. Berhubungan dengan saya pun sebulan bisa dihitung jari. Seperti sudah tidak membutuhkan. Saya merasa ada yang aneh di dalam diri suami. Apakah mungkin suami kena pelet, Mbak? Saya sudah praktikkan saran-saran Mbak Novi dari YouTube, tapi masih belum ada perubahan. Yang saya tanyakan, apa yang terjadi pada suami saya? Apakah suami saya bisa kembali cinta lagi dengan saya dan memutuskan pelakor itu? Mohon bantuan Mbak Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, kasus yang saya bacakan tadi adalah kasus di mana suami klien saya, sebut saja Bunda C ya, Bon. Ya, klien saya ini merasa kalau suaminya terkena pengaruh energi negatif dari wanita lain. Ya, kasus perselingkuhan di mana suami ini direbut sama pelakor, seakan gak ada habisnya ya, Bon. Setiap hari itu ada aja. Ya, yang sering terjadi, suami ini kecantol sama wanita teman kerjanya sendiri. Di zaman serba canggih ya, Bun, pasti orang itu pengennya yang instan, gak mau ribet. Termasuk kalau ada suami yang mudah untuk digoda. Apalagi suami ini punya banyak uang dan dia punya jabatan. Ya, sudah pasti menjadi incaran para pelakor untuk menyikat harta suami tanpa perlu bersusah payah. Ya, kembali lagi pada kasus Bunda C tadi ya, Bun. Ya, kebetulan ekonomi suami Bunda C tadi bisa dibilang cukup mapan. Jadi ya tidak heran jika sewaktu-waktu ada orang yang merasa iri dan dengki melihat keharmonisan rumah tangganya, lalu berusaha merusak keharmonisan rumah tangganya. Ya, para bunda yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Sebelum saya berikan solusi cara menangani kasus seperti ini, silahkan Bunda bisa simpan dulu nomor konsultasi yang ada di video saya ini ya. Insya Allah pada nomor tersebut, Bunda akan mendapat solusi dan sarana spiritual terbaik untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Bunda. Ya, para bunda yang semoga dirahmati Allah, di awal tadi, klien saya merasa bahwa suaminya ini terkena energi pelet oleh teman kerjanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal pelet nih, pelet dari wanita lain ini adalah sebuah energi negatif yang dikirim dengan bantuan ilmu hitam yang memuat mantra dari kalangan bangsa jin atau iblis, Bun. Biasanya seorang suami yang sudah kemasukan energi negatif, dia cenderung ingin bersenang-senang dengan wanita yang mengirimnya. Dia akan selalu menuruti nafsu, seakan keinginan menuruti nafsu itu tidak ada habisnya. Ya, jika seseorang itu nafsunya sudah tercemar dengan energi negatif, maka nafsu itu akan mudah untuk ditunggangi. Ya, akibatnya suami jadi linglung, pandangannya kosong, diajak ngobrol baik-baik itu malah nyolot. Bahkan ada juga klien saya ini sampai menangis, Bun, setiap hari karena suaminya ini bilang tidak sudi melihat istri sahnya. Karena sudah dipandang suaminya, istrinya seolah tampak seperti hantu. Bahkan si suami ini disentuh saja udah nggak mau, apalagi berhubungan intim. Ya, kalau sudah seperti ini, saran dari saya, Bunda bisa buat benteng pertahanan atau disebut juga dengan al-uzah, artinya perlindungan di rumah tangga Bunda. Terutama pada diri Bunda sendiri ya, agar tidak sampai terkontaminasi dengan sihir pelet itu. Dengan cara, Bunda bisa rutinkan dengan membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Mu'awwizatain, yaitu trikul, Bun. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Ya, kenapa saya menyuruh Bunda untuk merutinkan membaca surat Al-Baqarah? Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan dari Syafi'i dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di rumah, maka setan tidak masuk ke rumah tersebut malam itu hingga pagi harinya.
4 ayat yang pertama, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya dan penutupnya. Hadis riwayat Tabarani. Ya, jadi Bunda bisa baca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, dan 2 ayat setelah ayat kursi, selanjutnya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ditambah trikul tadi ya Bun. Ya, insya Allah dengan begitu, rumah tangga Bunda akan terhindar dari godaan syaitan seharian. Terus besoknya baca lagi nih, ya, kalau bisa diistiqomahkan, biar tidak ada celah setan untuk masuk. Kemudian cara yang kedua, Bunda bisa bangun di sepertiga malam terakhir, Bunda tunaikan sholat tahajud. Kalau bisa, Bunda jangan tidur lagi, ya. Terus sambung dengan sholat qobliyah subuh. Bunda tunaikan sholat subuh dulu, lalu setelah itu siapkan segelas air putih hangat. Bunda bacakan surat ruqyah tadi sesuai tuntunan Nabi ya. Lalu tiupkan ke dalam gelas tadi itu, Bun. Niatkan sihir di dalam diri suami bisa luntur. Lalu kasihkan minum itu ke suami Bunda. Pastikan suami meminumnya ya Bunda. Dan yang terpenting, ajak suami untuk selalu beribadah dan mengingat Allah setiap harinya. Kemudian yang terakhir nih, Bunda bisa rutinkan zikir-zikir pendek untuk membantu menstabilkan hubungan rumah tangga Bunda sehingga energi negatif yang masuk lebih mudah untuk dinetralkan. Ya, silahkan dipraktikkan dan saya berharap Bunda dimudahkan dalam menjalankan ikhtiar ini sehingga manfaatnya akan lebih terasa. Ya, jika Bunda mengalami kasus seperti klien saya tadi dan membutuhkan bimbingan secara lahir maupun spiritual seperti klien-klien saya, Bunda bisa mendaftar program bimbingan rumah tangga bersama saya melalui Mbak Karina di nomor ini ya Bunda ya. Oke, di program bimbingan ini nanti saya akan bantu pelajari aura rumah tangga Bunda. Sekaligus akan saya bekali Bunda dengan ijazah awalan khusus dari saya dengan menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah yang sudah melalui proses tirakat dari saya, yang mana insya Allah berkah energinya membantu menjernihkan aura rumah tangga Bunda. Ya, semoga penjelasan saya tadi dapat dengan mudah Bunda pahami dan bisa sedikit menambah motivasi Bunda untuk bangkit dari permasalahan. Baik, saya mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.